Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini saya ziarah di makam Kanjeng Panembahan Juru Kiting. Makam Kanjeng Panembahan Juru Kiting alias Pangeran Mandura, alias Pangeran Dipasanta, alias Panembahan Mayem, berada di Pasarean Hastana Mulia, Gambiran, di kampung Gambiran, Umbul Harjo, Yogyakarta. Makam beliau tepat di bawah pohon Nogosari tua yang sudah berumur ratusan tahun. Beliau adalah putra dari Panembahan Juru Mertani alias Patih Mandoroko, seorang patih atau penasihat raja dari Kesultanan Mataram, awal kota gede. Menurut catatan sejarah, beliau masih keturunan dari Kanjeng Sunan Giri, Panembahan Juru Mertani bin Pangeran Saba bin Sunan Kidul bin Kanjeng Sunan Giri bin Syekh Maulana Ishaq atau Syekh Wali Lanang bin Syekh Maulana Abu Ahmad Ishaq bin Syekh Maulana Jumadil Kubro. Sejarah menceritakan bahwa beliau Kanjeng Panembahan Juru Kiting atau Pangeran Mandura semasa hidupnya adalah seorang panglima kerajaan Mataram yang dikenal sakti mandraguna, sidik paningal, dan mustajab doanya. Diceritakan ketika pada waktu dulu para prajurit Mataram mengalami kekalahan berperang melawan bala tentara kerajaan Madura. Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian memerintahkan Kanjeng Panembahan Juru Kiting untuk segera memimpin pasukan Mataram menggempur pasukan Madura. Untuk membalas kekalahan, Sultan Agung memerintahkan kepada panglima perang yang sudah berusia lanjut bernama Panglima Juru Kiting. Panglima Juru Kiting terkenal dengan julukan Macan Mataram. Panglima Juru Kiting memang secara fisik sudah tua, namun kemampuannya dalam menghadapi musuh masih bisa diandalkan. Dalam peristiwa penyerangan Madura, Pangeran Juru Kiting tidak kenal ampun. Sengaja beliau dikirim bersama ribuan pasukan Mataram. Pasukan perang Mataram di bawah pimpinan Panglima Juru Kiting bergabung dengan sisa-sisa pasukan Mataram yang berada di tengah lautan untuk menaklukkan Madura. Pada tahun 1624, Panglima Juru Kiting bersama pasukannya mendarat di pantai Madura Barat. Mereka akan membalas kematian rekan-rekannya yang gugur pada medan perang. Ia tidak langsung melakukan serangan. Panglima Juru Kiting menyebarkan mata-mata terlebih dulu. Pada saat itu, pasukan Madura yang semula bersatu ternyata mereka berpencar menjaga daerahnya masing-masing, sehingga Panglima Juru Kiting lebih mudah menghadapi mereka. Dalam pertempuran yang dahsyat di Madura Barat, kedua pihak mengalami banyak kerugian, baik jiwa
maupun harta. Akhirnya serangan pasukan Mataram yang kekuatannya berlipat ganda itu tidak dapat ditahan oleh pasukan Madura Barat. Adipati Mlojo terbunuh di medan perang. Adipati Blega melarikan diri, tetapi kemudian ia tertangkap pasukan Mataram dan dibunuh di Jurang Rejo. Pangeran Mas Raja di Arusbaya melarikan diri ke Bantam. Oleh Sultan Batam, ia diserahkan kepada Sultan Agung di Mataram, kemudian dibunuh. Pasukan Sumenep mempertahankan diri dengan keberaniannya yang tiada tandingnya. Karena musuh yang dihadapinya itu sangat besar, maka banyak pasukannya yang gugur. Untuk mensiasati keadaan ini, Raja Sumenep Raden Abdullah yang bergelar Pangeran Cokronegoro I, yaitu menantu Pangeran Ronggo Sukowati, pergi melaporkan kepada Sultan Demak. Namun malang nasibnya. Sesampai di Palakaran Sampang, Pangeran Cokronegoro ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Mataram. Sedangkan Raden Bugan, yaitu putranya yang masih berumur 3 tahun, sempat dilarikan dan kemudian diserahkan kepada Sultan Cirebon oleh pengikutnya. Raden Bugan dikirimkan ke Mataram untuk diberi pelajaran adat istiadat keraton. Pada akhirnya Raden Bugan diperintahkan ke Sumenep untuk menduduki jabatan bupati di sana. Di Pamekasan, Juru Kinting mendapatkan perlawanan hebat dari pasukan yang dibentuk oleh Pangeran Ronggo Sukowati. Dalam pertempuran, mereka tak mengenal mundur, walaupun selangkah. Rakyat Keraton Pamekasan pantang mundur, walaupun kekuatan musuhnya berlipat ganda. Dalam pertempuran itu, di antara mereka banyak yang gugur, termasuk Pangeran Ronggo Sukowati beserta para istrinya, Pangeran Purbaya, Pangeran Jimat, serta para abdi keraton. Oleh karena itu, peristiwa penyerangan pasukan Mataram ke Pamekasan disebut juga perang habis-habisan, yang dalam bahasa Jawa sama artinya dengan puputan. Dengan demikian, perang besar di Madura ini dikenal juga dengan perang puputan. Raden Praseso menjadi penguasa kerajaan Madura. Pada waktu itu, semua penguasa Madura gugur karena serangan dari kerajaan Mataram. Satu-satunya keturunan Raja Madura yang masih hidup selain Raden Bugan adalah Raden Praseso. Sedikit cerita, dan mungkin masih banyak, namun hanya ini yang bisa saya ceritakan dari perjalanan Kanjeng Panembahan Juru Kinting.